Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Di video kita kali ini akan membahas sebuah laptop gaming yang menurut saya ini cocok untuk para cewek. Tapi seperti apa laptopnya? Ini dia. Sudah ada di depan saya Asus ROG G512LU yang biasa disebut ini elektropunk. Dan kenapa saya bilang ini cocok untuk para cewek? Karena mulai dari list bagian covernya, lalu untuk lambang ROG di bagian covernya, dan untuk tombol di bagian WASD di keyboardnya ini berwarna pink semua. Oh ya, tidak ketinggalan untuk di bagian touchpad ini juga berwarna pink di bagian tepinya. Keyboardnya menggunakan key travel 2 mm yang menurut saya cukup nyaman digunakan. Lalu untuk touchpadnya ini tidak berada di bagian tengah pas, tapi yang paling saya suka adalah tombol klik kanan dan klik kiri ini terpisah dan tidak ada suaranya. Kemudian untuk ketebalannya ini 2,5 cm dan beratnya 2,4 kg. Layarnya ini menggunakan ciri khas dari Asus yaitu Nano Edge Display, tapi yang disayangkan untuk bagian bezel bawah ini menurut saya masih sedikit lebih tebal. Kemudian untuk seri ROG masih belum diberikan webcam oleh Asus. Refresh rate layarnya ini sudah pasti 144 Hz karena ada stiker di bagian bezel bawah. Nah, ROG ini menggunakan IPS level dengan 150 nits tingkat kecerahannya. Color gambutnya ini 45% NTSC atau 67% sRGB dan 170 derajat view angle. Untuk bagian port-portnya di sisi kiri ini terdapat 3 buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan input-output audio saja. Kemudian di sisi kanan ini tidak terdapat port sama sekali dan berpindah ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini terdapat LAN port, HDMI port, lalu ada USB Type-C dan DC in. Oke, seperti biasanya Asus memberikan software Armoury Crate. Ini bisa kalian setting untuk performance, auto turbo, jadi menyeting untuk performance dari laptop ini. Kemudian kalian juga bisa menyeting seperti backlight dari keyboardnya, kalian gunakan untuk RGB, jadi RGB-nya ada 4 zone, ini bisa kalian atur juga. Kalian mau atur strobing atau yang lainnya bisa. Kemudian kalian juga bisa untuk Windows key-nya kalian on atau off juga bisa untuk di software Armoury Crate ini. Kemudian Asus juga memberikan software Sonic Audio. Nah, ini digunakan untuk menyeting audio dari laptop ini. Di sini kalian bisa menyeting audionya, equalizernya pun bisa disetting sesuka hati kalian. Untuk spesifikasi yang diberikan di elektropunk ini menggunakan Intel Core i7-10750H dengan 6 port 12 thread. Kemudian RAM-nya 8GB DDR4 dengan kecepatan 2933 MHz. Nah, untuk storage-nya ini menggunakan SSD 512GB PCIe NVMe. Yang uniknya ini ada 2 slot tambahan untuk di dalamnya. Tapi kita akan lihat di bagian bongkar nanti. Kemudian untuk VGA-nya ini menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti yang besarnya 6GB dengan DDR6. Tapi seperti apa sih performanya dengan spesifikasi yang seperti ini? Dan untuk harganya ini dibanderol di harga 21 jutaan. Untuk setiap pembelian elektropunk ini kalian akan mendapatkan sebuah mousepad seperti ini yang ukurannya cukup besar. Ini mungkin 90 kali 44 cm. Lalu kalian akan mendapatkan sebuah tas dengan yang identik dengan warna pink juga. Dan untuk bagian emblemnya ini bisa dilepas seperti ini. Ini cukup keren sih untuk tasnya kalau menurut saya, seperti ini. Waktunya kita tes performa dari laptop ini. Pertama kita tes SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Smart. Mendapatkan hasil read sebesar 1815 MB per second. Lalu untuk rate-nya ini mendapatkan angka 928 MB per second. Selanjutnya tes menggunakan Cinebench R20 mendapatkan angka 3193. Tapi untuk 10 kali tes ini mendapatkan rata-rata di angka 2900-an. Setelah tes menggunakan Cinebench R20 berlanjut ke tes 3D Mark. Yang pertama kita gunakan untuk TimeSpy ini mendapatkan hasil 5964. Kemudian tes menggunakan Fast Track juga mendapatkan hasil 14.338. Tapi untuk hasil stress test ini hasilnya lolos dan mendapatkan skor 99,2% dengan suhu CPU-nya maksimal di 75 derajat Celcius dan untuk GPU-nya ini di angka 77 derajat Celcius.
Kita coba untuk render 3D menggunakan Blender. Yang pertama, tes menggunakan CPU-nya terlebih dahulu. Ini dapat selesai dalam waktu 5 menit 55 detik. Lalu yang kedua, menggunakan GPU-nya dapat diselesaikan dalam waktu 9 menit 15 detik saja. Oke, selanjutnya setelah tes render 3D, kita akan lakukan pengujian render video seperti biasanya dengan video yang biasa kita pakai untuk video-video sebelumnya dengan durasi 1 menit dan resolusi 1080p. Ini mampu diselesaikan dalam waktu 39 detik saja. Jadi untuk game pertama ini kita coba untuk main GTA 5 dan hasilnya ini sampai 130 sampai 140 fps. Untuk ini di settingan high. Selanjutnya kita juga coba untuk mainkan Dota 2 ini di settingan high. Ini rata-rata di angka 70 sampai sekitar 80 lebih, ini tidak sampai ke 90 dan hasilnya seperti ini. Cukup nyaman, bukan cukup nyaman, tapi nyaman sekali dipakai untuk main Dota 2. Nah, ini game yang terakhir yang akan kita coba adalah CSGO. Hasilnya ketika kita setting untuk settingan high, ini di angka rata-rata 90 sampai 110 fps. Nah, ini dia bagian dalam untuk ROG Electropunk, memiliki 2 fan dengan 5 heat pipe yang pastinya untuk bagian pendingin tidak perlu diragukan lagi. Lalu apa saja yang bisa di-upgrade? Ini kita lihat di sini ada 1 slot RAM kosong. Jangan lupa untuk RAM-nya ini memakai yang 3200. Kemudian untuk SSD ini ada 2 slot kosong lagi yang bisa kalian pakai. Jadi kesimpulannya yang pertama, Asus membuat laptop ini untuk para gamers cewek. Karena yang pertama warnanya yang identik dengan pink, lalu untuk performanya juga gahar sekali. Nah, yang kedua mungkin untuk para kalian mahasiswi yang sedang kuliah dengan kebutuhan yang berat, mungkin kalian tidak suka dengan model laptop gaming yang biasanya sangat cowok sekali untuk modelnya. Tapi sekarang Asus menjawab pertanyaan itu dengan mengeluarkan laptop Electropunk ini. Tapi untuk body dan desain saya akan berikan nilai 8,5, biarpun ini desainnya sama seperti ROG Strix pada umumnya, tapi dengan sedikit sentuhan warna yang berbeda. Ini seperti laptop dengan desain baru. Dan untuk fitur yang diberikan oleh Asus, kita akan memberikan nilai 7,5 karena fiturnya sama seperti laptop gaming pada umumnya. Kemudian untuk performa saya akan berikan nilai 8,5 karena kita sudah lihat untuk render 3D video, untuk gaming pun ini lancar dan menurut saya dilibas habis oleh Electropunk ini. Makanya saya memberikan nilai 8,5. Tapi menurut kalian worth it atau tidak? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian mau request next kita review apa atau mungkin kita compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi barang-barang seputar dunia IT. Tapi jangan lupa juga di share untuk video kita kali ini. Jadi saya Ucup, see you next video.